Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Masyarakat Irfan Channel dalam rangka ngopi, ngobrol perkara ilmu bersama guru kita Buya Ki Haji Zainal Abidin Hamid. Ahlan wasahlan Buya Ahlan wa sahlan. di Masyarakat Irfan Channel. Jadi gini Buya, ada Ya, beberapa pertanyaan. baik. Yang pertama, masalah khutbah Jumat Buya. Ya. Jadi kan sedang viral nih Buya ya. Hmm, Di tengah-tengah kita nih khutbah Jumat itu perempuan Buya. ya. Itu bagaimana hukumnya Buya? Oh, baik ya. Pertanyaan yang sangat bagus. Ngomong-ngomong ente udah nikah? Belum Buya. Oh, belum. Mudah-mudahan dapat istri yang solehah ya. Amin. Part 1 nikah Bu ya. Ya. Part 1 kemarin bahas nikah. Oh, begitu. Part 2 nikah lagi. Iya, amin. Ya, Toyib. Islam ini kan agama Allah ya, agama Rasulullah. Melalui Rasul. Agama wahyu. Jadi kalau agama wahyu itu kan bukan agama yang dibuat oleh manusia. Agama yang bersifat di luar panca indera. Melebihi daripada sifat metafisika. Karena wahyu nggak bisa diuraikan. Jadi ada ketentuan, kita harus tahu dasarnya agama, dasarnya syariat. Karena syariat itu ya, asyariatu hiyal ma'muratu. Syariat itu dibangun adalah berdasarkan perintah. Perintah siapa? Allati amarallahu biha. Yang telah memerintahkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan manusia, bukan malaikat, bukan jin. Tapi syariat itu adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal manhiyatu allati nahallahu ya, anha. Dan juga sesuatu larangan yang mana larangan itu Allah yang melarangnya, bukan makhluk juga. Jadi kalau ada misalnya manusia itu yang syariat sudah dari Allah dan Rasulnya kemudian dirubah, gitu ya, seperti sholat Jumat khotibnya wanita, gitu, yaitu melanggar aturan. Ulama saja sampai gini hari yang kagak berani ya, melanggar itu, gitu, mematuhi hal itu, karena itu perintah Allah dan Rasulnya udah 1400 tahun lebih. Tapi sekonyong-konyong pada saat ini adalah ada manusia yang berbuat begitu. Itu bukan domain mereka. Itu domain ahli fikih yang mampu menganalisis Al-Quran dan hadis. Masing-masing domainnya, masing-masing kapasitasnya. Jangan tukang bangunan nanti dia berbicara masalah kenegaraan. Dia berbicara masalah politik, nggak nyambung bro. Itu namanya jaga sembung naik ojek, nggak nyambung Jack gitu ya. Ataupun misalnya tukang dagang bicara masalah konstruksi bangunan, nggak nyambung juga, bisa gila itu. Kalau menurut saya pribadi sih, orang-orang yang semacam itu kurang sehat gitu ya, kurang sehat dia, karena memang wawasannya kurang, di samping juga ada penyakit mental itu. Artinya sindrom megalomania itu. Jadi sebuah penyakit yang bisa biar apa? Supaya disebutnya menjadi orang hebat, menjadi orang yang terkenal. Penyakit-penyakit itu angkuh, itu sombong, takabur itu. Walaupun bukan di bidangnya, sok tahu bidangnya gitu. Ya, siapa sih memang yang lagi viralnya? Ada Bu ya. Hah? Ada. Oh, pesantren Watini. Oh. Sana Zaitun. Iya Bu ya. Oh, Mas Panji. Iya. Ya, mudah-mudahan kita doakanlah Bapak Panji yang mulia ya. Biar Allah berikan hidayah taufik. Amin, amin. Biar bertambah ilmunya, amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Itu yang pertama ya. Kemudian juga tujuan syariat itu adalah inna syari'ata kullaha masalihun. Ya, sesungguhnya syariat itu tujuannya adalah secara keseluruhan masolihun, untuk memperindah, masoleh ya, untuk memperbaiki, imma dar'u mafasidin wa imma jalbu masolihin. Bisa jadi syariat itu adalah tujuannya mengantisipasi
kemafsadatan, kerusakan. Bisa jadi juga syariat itu adalah menggapai dan menarik masoleh, kebaikan. Itu tujuan syariat tuh. Ya. Banyak itu ulama-ulama kita menjelaskan, mobil khusus ada dalam kitab apa Kifayatul Asqiya, ya, Minhajul Asfiya, itu Syekh Zainuddin Al-Mariberi itu. Insyaallah halaman 8 itu ya. Masalah asyariatu hiyal ma'murah. Nah, ini tujuan syariat pun seperti itu. Supaya baik, supaya maslahat, baik itu di bidang ubudiyah, ya, munakaha, muamalah, zina, ya. Dalam apa namanya bermasyarakat, bersosial, ya. Kemudian juga bernegara itu bahkan itu diatur oleh syariat. Insya Allah baik seperti itu. Nah, adapun masalah khotib Jumat itu adalah wanita. Ini apa nih Buya pakai referensi ya dalam Baik, kitab ya. Karena Buya ini kan bukan kiai, bukan ulama. Buya mas santri, santri juga bukan santri senior kayak ente, antum ya enggak. Contohi gitu. Ini sebenarnya terbalik ya. Ini sebenarnya Ya, terbalik. mudah-mudahan doa ya. Amin, amin, Menjadi orang alim, amin, orang amin. soleh, amin ya robbal alamin. Dan juga ya mohon maaf pada permisa nih, para pemirsa ya, terutama kepada guru-guru, kepada para ulama ya, wabil khusus ulama-ulama yang memang tidak asing lagi ya, kapabilitasnya, kredibilitasnya, ulama-ulama Nahdlatul Ulama Nahdiyah. Kita doakan nih ya ulama-ulama Nahdlatul Ulama NU ya supaya terus berjaya, ya berkah, Amin. supaya bisa terus apa namanya kontribusi demi bangsa dan negara kita supaya makmur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi ulumi. Wa yustaratu qaunul khatibi, dan disyaratkan apa qaunul khatibi onana khatib zakaron iku wong lanang ya. Artinya laki-laki tuh khatib itu, bukan perempuan. Tuh, makanya tadi tujuan syariat itu demi kemaslahatan. Sebab kalau laki-laki nggak maslahat, kalau Nabi menganjurkan syariat, ya disunahkan bahkan menjadikan syarat khatib itu adalah wanita, kita nggak bisa mendengarkan khutbah. Yang kita tetap adalah wajahnya saja, ya enggak. Apalagi khotibnya itu mustajanya cantik, molek, ya. Kita kan manusia, bukan malaikat. Nggak ada nafsu. Manusia, ente ada nafsu nggak? Alhamdulillah Bu ya. Iya bagus, kalau ente normal masih namanya laki-laki. Ya, tapi kalau nggak normal itu perlu berobat. Harus diwaspadai ya. Nah, di sini kan jelaskan tuh ya dalam kitab apa nih? Nah, kitab Bajuri ya. Al-Bajuri Ibnu Qasim. Dijelaskan juz 2 ya halaman 90 ini ya. Dalam kitabu Ahkamin Nikahi wa ma yata'allaqu bih. Nah, di sini dijelaskan wa najrur rajuli, ya, adapun memandang seorang laki-laki ilal mar'ati ala sab'ati adrubin. Itu ada 7 fase. Ahaduha najruhu. Ya, adapun salah satu daripada sab'ah daripada 7 perkara itu najruhu ialah memandangnya wong lanang. Walau karena meskipun ada ya rojul itu syekhon, orang yang sudah tua renta, haroban pikun, ajizan, ya sudah impoten, anil watsi, untuk berbuat seksual, ila ajnabiyatin, kepada wanita-wanita yang bukan mahramnya, itu wanita lain, ligoi hajatin, tanpa ada hajat tuh nggak boleh, karena ada syahwat di situ. Kita memandang laki-laki saja, kalau adanya syahwat itu hukumnya haram. Jangankan gak usah mandang laki-laki dengan perempuan, mandang laki-laki juga dengan laki-laki, kalau memang di situ ada syahwat, hukumnya haram. Ya. Yang gak haram itu mandang laki-laki dengan laki-laki, ya kalau memang bila syahwatin, tanpa ada syahwat. Masalah bab syahwat mah, jangankan mandang lelaki, jangankan mandang perempuan, kita mandang tiang listrik juga kalau nafsu haram gitu gak? Orang sakit itu ya nggak normal itu dijelaskan tuh maslahatnya seperti itu. Makanya khotib itu saat mutlak adalah laki-laki bukan perempuan. Terus
Bagaimana? Berarti sudah jelas Buya ya. Jelas, Kalau makanya khotib sini itu wakono tasihu imamatuhu, dan keadaan khotib itu tasihu imanuhu. Tasihu artinya yang menjadikan sah itu khotib imamatuhu, yang menjadikan imamnya lil qaumi kepada jamaahnya. Itu. Kama marro, ya, sebagaimana yang telah kelewat. Wasatu zukurati jaru pisairil khotibi, gitu. Ya. Dan juga apa namanya syarat laki-laki itu jaro pisairil khotibi, berlaku dan berjalan pada keseluruhan khotib. jadi kalau misalnya khotib itu gimana tuh Buya? Ya itu harus laki-laki. Ya misalnya khotib apa namanya al-Idain, ya apa hari 2 hari raya gitu ya. Ya misalnya Idul Fitri, Idul Adha, Idul Fitri dan Idul Adha, itu pun harus laki-laki syaratnya. Kalau misalkan dalam suatu ruangan itu Buya ya, itu perempuan semua Buya. Terus yang khotib juga perempuan, Ya. yang Bilal juga semua perempuan Buya. Itu bagaimana Buya? Kan ada juga tuh peristiwa sekarang tuh. Ya, khotibnya perempuan. Ya, terus semua Jamaahnya perempuan. jamaahnya juga Perempuan Buya. perempuan. Jadi kalau memangnya jamaahnya perempuan, semuanya perempuan, Bilal perempuan, khotib perempuan, imam perempuan, itu adalah komunitas apa? Komunitas mereka, ya, ataupun misalnya homogennya mereka. Nah, di sini ya ada ikhtilaf juga ulama. Tapi kalau masalah khutbah Jumat mah ya nggak ada ikhtilaf, no ikhtilaf. Itu sudah ijma, kesepakatan ulama sebagai konsensus ulama. Tapi kalau masalah khutbah Idul Fitri, kemudian juga Idul Adha dan khutbah-khutbah lainnya, itu masih ada pengikhtilafan ulama. Ya, di sini dijelaskan. Nah, dalam kitab ya Rodotul Thalibin Imam Nawawi nih ya, juz 2 halaman 70. Inna sholatal aidi, sesungguhnya sholat Id tusyra'u lil munfaridi, disyariatkan lil munfaridi sendiri. Boleh dong, nggak apa-apa ya. Itu. Au ghairihi, ataupun selainnya munfarid, itu boleh. Misalnya ente berdua, bertiga, ya kadang usah tontowi imam, ya. Kemudian isi jadi makmum, anak jadi makmum. Udah punya istri belum? Belum Oh, Buya. belum. Ya doain mudah-mudahan ya dapat istri yang solehah ya, amin. Amin. Yang cantik apa yang jelek? Yang cantik Oh, yang Buya. cantik. Cantik mah relatif. Ya. Yang solehah Buya. Yang solehah, nah itu jawaban yang cakep dah ya. Ustadz mau harus ada yang solehah ya. Walil musafir, itu juga boleh ya, disyariatkan. Wal abdi, budak, wal mar'ati, perempuan, itu boleh tuh. Ya, artinya sholat Idul Fitri gitu. Jadi sholat Idul Fitri itu ya tidak disyaratkan seperti sholat Jumat. Kalau sholat Idul Fitri gitu. Makanya di sini menurut kaul yang jadid itu boleh. Nah, ini wakilah fihi kaulani. Di sini ada 2 kaul Imam Syafi'i ya. Nih, kaul Imam Syafi'i itu ada 2 kaul. Gitu. Pertama adalah kaul jadid. Pertama kaul qadim, yang kedua adalah kaul jadid. Lah kaul jadid itu ya kalau dalam kitab Bughdil Muhtad di sana dijelaskan maqalahu ya asy-Syafi'iyyu bi Misra ya tasnifan au iftaan. Jadi kaul jadid itu Imam Syafi'i itu berijtihadnya di Mesir dia. Ya. Baik itu ya tasnifan yang melalui buku atau melalui kitab ataupun iftian itu melalui fatwa gitu. Itu di Mesir. Tapi kalau qadim ijtihadnya Imam Syafi'i masih di Irak. Nah, di sini kaul jadid boleh nggak apa-apa tuh. Karena Jumat itu tidak termasuk khutbah Idul Fitri itu ataupun sholat Id tidak termasuk sebagai syaratnya sholat Jumat. Kan kalau sholat Jumat kan musafir nggak wajib gitu loh ya. Perempuan juga nggak wajib, budak nggak wajib. Ya, kalau sholat Jumat nih, ataupun misalnya wanita juga nggak wajib gitu. Tapi kalau emang dia sholat berjamaah Jumat, yaitu sah sholat Jumatnya dan gugur zuhurnya, itu pun harus betul-betul ya diwaspadai. Gitu. Mana diwaspadainya harus secara betul-betul apa namanya aktual, jamaah terpercaya di situ. Di situ tidak ada fitnah dan lain sebagainya. Kalau ada fitnah nggak boleh, hukumnya haram ya. Jadi buat apalah kalau kagak disyariatin perempuan ke Jumat, mendingan juga di rumah, lebih afdol, lebih bagus, betul kan? Karena nggak ada syariat gitu. Wal qadimu istaratu fiha syurutul jumati, adapun qol qadim disyaratkan pihak pada itu salat Idul Fitri
syurutul Jum'ati, ya ini syarat Jumat. Ini itibaril jamaati, diitibar tuh jamaahnya, ya. Habis itu syaratnya harus laki-laki, kemudian juga harus akil balik, harus yang berdomisili di tempat situ, ya. Kemudian juga wal adadi, bisifatil kamali, kemudian bilangan-bilangannya juga jamaah paling tidak harus 40 orang, itu sempurna sebagai syarat sholat Jumat secara mutlak, wa ghairiha dan lain sebagainya. Ini dalam kitab Radut Thalibin, ya, rahimahullah taala Imam Nawawi, itu syaratnya, ya. Tapi kalau menurut kaul yang qadim itu boleh saja perempuan jadi Bilal, ya komunitas mereka nih, ya, pembagian mereka, imamnya juga perempuan, Bilal juga perempuan, jamaahnya juga perempuan, tapi khotibnya menurut kaul qadim harus laki-laki. Kagak boleh perempuan. Kalau perempuan yang jadi khotib kagak sah. Kenapa disyaratkan? Tadi itu dalam kitab Qalyubi syurutu dzukurati jaro fisairil khotibi. Karena syarat laki-laki jadi khotib itu adalah jaro berlaku dan berjalan fisairil khotibi semua khotib, baik khotib Idul Fitri maupun Idul Adha. Jadi, tarik sedikit Bu ya, tadi kan Ya. Bu ya bahas tentang ijma ulama tuh Bu ya. Hmm. Jadi gimana Bu ya kalau misalkan ijma itu diterobos Bu ya, Oh, ditabrak Bu ya. ijma itu. Jadi Ya. kan tadi Hmm. apa namanya Jumat itu sudah ijma ulama tuh Bu ya. Sudah Nggak ijma, nggak boleh. Tiba-tiba ada orang yang Jadi membolehkan. harus khotibnya laki-laki. Nah, terus maksud antum tuh dirobah dah, Iya Bu ya. diserobot. Mm-mm. Gitu. Ada yang membolehkan. Mm-mm. Oh. Ijma itu apa sih? Ini ijma dijelaskan dalam kitab Mabadi Awaliyah fi Ushul Fiqh wa Qawaidi li Syekh Abdul Hamid Hakim rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi. Dijelaskan al-mabhasu al-hadi asyara fil ijma'i. Al-ijma'u lughatan ittifaqun. Adapun konsensus para ulama itu logotan secara etimologi ittifaqun, yakni kesepakatan. Kesepakatan ulama. Jadi ulama kagak ada yang berikhtilaf, nggak ada yang kontroversial. Semuanya itu sepakat, bersatu, gitu ya. Bersatu dengan nilai yang positif, gitu. Kemudian wasilahan ittifaqu ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kesepakatan umat Rasulullah ba'da wafati, sesudah wafatnya Kanjeng Rasul. Fi asrin minal asari, dari satu zaman, dari beberapa zaman. Ala amrin minal umuri, dari satu perkara, dari beberapa perkara. Itu namanya menurut istilah, ya. Disebutnya namanya ijma. Lah kalau ada orang yang nabrak, itu nggak boleh, hukumnya haram. Di sana kan ada firman Allah, wa may yushaqiqir rasula, gitu ya. Adapun barang siapa yushaqiqir rasula, yang apa namanya menantang ar-rasula kepada Rasulullah, ya, mimba di mata bayana, ya, sesudah itu syariat tabayana jelas, lahu baginya al-huda, yakni petunjuk, wayat tabi', dan orang itu ya tabi' mengikuti sapa siman sabilal mukminin ghairu sabilil mukminin, kepada jalan yang bukan orang-orang mukmin, nuwallihi, ya, maka kami biarkan matawalla, kata Allah, kami biarkan, ya, orang itu matawalla, dikuasai dengan kekeliruannya, ya, dikuasai otaknya oleh Allah dengan kesesatannya itu. Kalau mereka masih sombong terus, masih takabur terus, padahal bukan kapasitas dia, ya, berijtihad juga tidak memenuhi syarat, gitu ya. Kan jadi ulama itu paling tidak kan tadi ada dua konsep. Pertama adalah konsep keilmuannya, kredibilitasnya, kemudian kuantitasnya, kemudian juga kapabilitasnya, dan yang paling penting adalah sifat moralitasnya, waro, zuhud, tawadu, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi gak sembarangan juga gitu untuk memberi fatwa. Makanya di sana ya dijelaskan oleh ulama, al fatwa taduru, ya, ma'al maslahati haisu apa namanya darat. Jadi al fatwa, adapun fatwa itu taduru ma'al maslahati, artinya berputar, berotasi, berorientasi untuk kemaslahatan dan kebaikan, ya, secara umum. Kalau dia misalnya menerjang, ya itu melanggar firman Allah Subhanahu wa taala. Maka di ujungnya firman Allah itu dijelaskan wa nuslihi sana, ya. Wa nuslihi jahannama wa sa'at masira, dan kami masukkan orang itu ke neraka jahanam, wa sa'at masira, dan
paling buruk-buruknya tempat kembalinya. Nauzubillah summa nauzubillahi min. Surah An-Nisa sana ayat 115. Ya, seperti itu ya. Nggak boleh gitu. Makanya ada kaidah fikih itu la yunkadul apa sana mukhtalafu fi wa innama yunkadul mujma'u alaih. Jadi tidak boleh kita mengingkari sesuatu ya yang memang masih diperselisihkan keharamannya itu nggak pasti, tapi wa innama yunkarul mujma'ulah yang patut ya soyegianya kita ingkari adalah sesuatu yang sudah tidak diperselisihkan oleh ulama. Jadi sudah nampak, sudah jelas keharamannya sesuatu itu. Itu nggak boleh diperselisihkan. Kecuali kalau masih istilah para ulama itu ada tolerir. Nah, nggak apa-apa gitu. Ya seperti itu. Jadi alhamdulillah Buya, terima kasih banyak atas Amin, penjelasannya. Amin. Jadi alhamdulillah sudah jelas semuanya, dalilnya, rujukan kitabnya, alhamdulillah. Semoga bermanfaat bagi kita Amin semua. ya Allah, amin. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.